Halo, 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 halo. Halo Bandung, Bandung lautan api, api, air, air, air. Black, 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 besti, apa kabar? Gua harap sih cincai ya, cincai, sehat-sehat aja. Udah pada minum? Ya, udah minum lah jam segini. Apakah penglihatan Anda kabur? Modal lelah, kebanyakan tidur, kegemukan, kegemukan ini sesuai dengan BMI ya, Body Mass Index. Jadi kalau tinggi Anda 160, berat badannya 50 sampai 60. Lalu kegemukan setelah makan langsung ngantuk. Ya, habis makan nguap, ngantuk, rasanya pengen tidur. Aduh, 1 jam sekali buang air kecil. Sering buang air kecil ya. Nah, karena sering buang air kecil jadi ingin minum terus tuh. Minum terus, yaitu kenapa tuh pankreasnya kali rusak. Berat badan turun drastis. Berat badannya turun drastis ya. Terus kegoret-goret, misalnya ada yang kegoret pahanya, kegoret kakinya, luka. Jadi luka tapi lama sembuhnya. Aduh, gaswat itu, gaswat, gasken. Itu tuh ciri-ciri orang yang punya gula darah tinggi. Gula darahnya tinggi. Aduh, jadi gak kontrol ya gula darahnya. Ya mungkin di atas gejala diabetes. Diabetes. Ingat. Diabetes itu penyakit yang berbahaya loh. Apalagi kalau diabetesnya udah punya diabetes apa sih, diabetes basah. Penyakit yang membunuh secara perlahan-lahan. Nah, lu kan seram lah. Apalagi menurut penelitian WHO, World Health Indonesia, World Health Organization, maksudnya tuh organisasi kesehatan dunia. Di Indonesia tuh diabetes adalah sumber kematian keempat. Coba bayangin, keempat bro. Di Indonesia keempat. Bayangin kalau nggak, aduh kacau kan itu kan. Epic banget tuh penyakit ini mah. Dan di Indonesia juga, nih mendapatkan peringkat ke-6 seluruh dunia ya, dari jumlah pasien diabetes tertinggi di dunia. Ke-6 bro. Bayangin 6. Kenapa sih? Ayo dong. Ya, karena masyarakat Indonesia tuh suka yang manis-manis. Manis. Misalnya tuh nasi putih. Waduh, itu nasi putih itu ngandung glukosanya, ngandung rasa gulanya itu tinggi banget. Apalagi kalau nasi putih plus Indomie. Indomie rebus telur, anjir itu enak banget. Tapi Indomie rebus telur, itu Indominya glukosanya lebih tinggi, ditambahin tinggi. Lalu misalnya apalagi ayo, setelah itu dia makan, minumnya pakai, yep, teh manis. Coba bayangin teh manis. Udah makan nasi pakai Indomie. Wah, nah, minumnya teh manis. Setelah makan minumnya teh manis, dan coba apa lagi? Yo, pakai agar-agar. Penutupnya agar-agar, coba agar-agar. Agar-agar. Setelah minum agar-agar, minum boba lagi. Dan tahu nggak yang tambah parahnya lagi tuh? Minum boba, terus nyalain TV. Nonton TV atau enggak main game sambil tiduran berbaring. Coba bayangin gimana nggak naik itu gula darah. Ya Allah, itu ada kemageran plus penyakit lah, alias malas gerak.
jadi glukosanya, gula darahnya, pencipta gula itu masuk ke darah, jadi gula darah yang menyebabkan gula darahnya tinggi. Nah, gula darahnya tinggi, jadi apa tuh? Pankreas tuh bekerja lebih cepat, lebih keras, lebih aktivitasnya tuh ya 3 kali, sehingga apa? Memicu kerusakan pankreas, ya, jadi begitu yang berujung diabetes. Jadi gula darahnya naik pesat. Nah, kan kalau gula darah tuh udah nggak terkendali dalam waktu lama pada diabetes mellitus tuh, itu tuh jadi penyakit apa? Penyakit berbagai komplikasi. Kan komplikasinya itu karena di dalam darah, gula darah. Jadi kebanyakannya darah. Ya misalnya seperti gangguan pembuluh darah pada koroner di jantung. Kenapa di jantung? Karena jantung tuh memompa darah itu. Setelah jantung juga stroke, bisa stroke. Itu juga gagal ginjal. Coba bayangin kalau gagal ginjal, aduh parah dah. Gagal ginjal itu jadi gampang lelah, kita ngapa-ngapain aja jadi berat, tau nggak? Iya dong. Aduh, jangan nggak bisa ngangkat galon lagi deh. Terdapat menyebabkan ini buat pria impotensi, anjir nggak bisa naik deui. Kenapa? Ya itu pembuluh darahnya udah nggak bisa naik, jadi nggak naik lagi lah. Ya gila aja, lo pikir disamain orang sehat sama orang sakit? Ya kayak gitu ya. Jadi mungkin ada apa sih namanya, ada nafsu, ada birahinya, tapi apalah daya, senjatanya nggak naik, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Penyakit pembuluh darah akibat gula darah. Aduh, ampun kan, ampunlah, masa enggak sih? Apalagi kalau udah gagal ginjal, aduh, udah gagal ginjal, jantung lagi, koroner, bisa nyebabin apa coba? Masang ring jantung lah. Masang ring jantung kata murah, masang ring jantung tuh mahal. Nah, untuk menjaganya maka tuh gula darah tuh harus dijaga. Ya dijaga dengan cara kurangi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula ataupun glukosa. Nah, ini nih perlu diketahui juga ya. Tahu gak kalau gorengan itu dibuat dari tepung? Nah, kan tepung itu juga dibuat dari glukosa, alias glukosanya banyak. Makanannya misalnya apa coba? Kue serabi. Kue serabi. Iya benar, kue serabi. Nasi putih. Nah itu dia, nasi putih jangan kebanyakan, tadi udah dibilangin. Udah, kalau misalnya makan Indomie aja, jangan pakai nasi putih. Udah gitu jangan minum boba. Ya minum boba sih boleh sebulan sekali lah. Jangan minum manis-manis, teh manis lah, green tea lah. Kalau green tea harusnya kan pahit ya. Di Jepang mah pahit, di Indonesia manis. Nah itu nggak boleh, bukannya nggak boleh. Terserah dah, boleh dah. Tapi ya diabetes mellitus sih. Ya kalau bisa nih ya, kalau air yang masuk ke dalam tubuh ya air putih aja. Gitu loh. Minum air putih. Atau enggak, kalau air putih ya kali-kali boleh deh air kelapa tuh nggak ada gula tuh kan. Soalnya apa, nggak ada banyak gerak kita. Anak sekarang mah beda sama anak dulu, mainannya apa, gadget, komputer, laptop, kena radiasi, kena gula. Nah gitu. Oh dulu mah, maaf kata, mau kita satu harian minum teh manis tuh nggak bakalan kena diabetes mellitus. Kenapa? Keluar keringat, banyakkan olahraga. Nah ini yang kedua, banyak melakukan olahraga, banyak aktivitas. Dulunya sekolah kita
banyak kan jalan kaki sekarang. Di depan gerbang ke depan rumah naik gojek, naik ojek online, naik mobil diantar. Nah itu tuh yang mager-mager tuh, yang nyebabin gula darahnya naik juga itu. Udah gitu nyampe rumah tiduran main HP. Habis main HP sambil makan bolunya enak. Nah itu gula darah juga. Jadi yang kedua tuh banyak melakukan olahraga ya. Ya kayak misalnya push up, squat jump, ya 10 kali, 20 kali lah sebelum tidur dan sesudah tidur. Setelah itu ya banyakin gerak langkah 10.000 kaki. Nah itu 10.000 kaki supaya pembuluh darah kita juga itu kena. Udah gitunya. Kalau siang hari jangan tidur. Kalau misalnya udah jam 2 jam 3 tuh keluar jalan. Jangan tidur baik, main bola ke, main basket ke. Oke. Nah, yang ketiga ya, banyak makan sayur yang berserat. Nih, apa sih fungsi makan sayur yang berserat? Ya fungsinya satu, supaya tetap kenyang. Supaya tuh kita tuh enggak, apa ya namanya tuh, kabita tuh apa tuh, pengen terus. Dan cemilannya juga usahain ya kayak cemilannya timun, ganti tuh yang kue apa sih namanya, kue bergula, ganti sama timun. Terus abis timun tahu nggak apa, kacang panjang kan itu bisa tuh dilalap dijadiin cemilan, kacang panjang direbus, nah itu enak, ada manis-manisnya juga, manis-manis alami. Terus kalau misalnya itu kentang, jangan kentang goreng, kentang rebus, nah itu sekali-kali cemilan kayak gitu. Terus yang keempat, melakukan puasa. Nah, puasa fungsinya apa mang? Yaitu membakar lemak dan memakai gula darah. Jadi gula darah nggak masuk ke darah, asik gula darah. Jadi ya menjadikan energi, kalau fasting itu gula-gula darah itu jadi nggak naik, jadi menjadikan energi. Jadi begitu. Oke. Jangan lupa untuk jaga makanan dan pola hidup. See you next time. See you dalam sekolah alam raya.